JK pasti ketawa lihat kubu Ganjar, ditulis oleh Alifur Rahman. Saya masih ingat betul ketika Pilpres 2019 selalu menghasilkan pasangan yang aneh, Jokowi Ma'ruf Amin. Bahkan, sempat saya pikir, mungkin itu adalah waktu yang tepat bagi saya untuk golput dari pemilu dan menepi selamanya dari hiruk-pikuk politik. Karena Ma'ruf Amin adalah ketua MUI, darinya lah fatwa MUI soal penistaan agama menjadikan gelombang besar bernama GNPF. Diiringi demo berjilid-jilid sampai organisasi tanpa visi hingga hari ini dengan nama 212. Bagaimana mungkin seorang yang menjadi faktor penentu kekalahan Ahok di Pilkada 2017 malah diambil sebagai calon wakil presiden, tapi fakta berat lainnya, PDIP sebagai partai Ahok malah menyetujuinya. Setelah itu cerita politik di Indonesia menciptakan babak baru. Prabowo yang merupakan lawan berat Jokowi 2 periode dengan segala kampanye hitam dan narasi negatif yang sangat buruk menyerang Jokowi, pada akhirnya malah masuk ke dalam pemerintahan menjadi Menteri Pertahanan. Lagi-lagi itu sangat membingungkan dan menyesakan. Tapi kalau kita mau melihat sejarah perjalanan negeri ini, cerita pasangan politik pemimpin negeri tidak pernah sepenuhnya ideal. Cerita Jokowi JK di periode pertama juga seperti cerita kawin paksa, karena kita tahu JK adalah mantan wakil presiden era SBY, kok malah jadi wakil lagi? Selain itu cerita soal JK tentu kita semua sudah tahu. Di era SBY dia terlihat menjadi matahari kembar. Saat bersama Jokowi dia malah mendorong Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta melawan Ahok. Setelah pensiun dan jadi mantan, dia sibuk bicara bahasan yang menyinggung dengan isu SARA. Bahkan sempat juga menerima perwakilan Taliban. Tapi ya, begitulah cerita politik di era demokrasi. Setiap orang bisa berkoalisi dan berpasangan di bawah payung kompromi. Selama dua kepentingan dapat bertemu dan disepakati, dua kubu saling berseberangan bisa bersatu dalam koalisi. Dari beberapa catatan Pilpres sejak tahun 2004 hingga 2019, hal terpenting bagi partai atau calon adalah kompromi. Jadi di Pilpres 2024 nanti, kita mungkin akan mendapatkan kejutan-kejutan lagi. Bisa saja nama-nama yang muncul pada akhirnya bukanlah nama yang selama ini menghiasi line up papan versi. Ganjar mungkin sekarang cukup unggul atau selisih cukup kecil dengan Prabowo yang stagnan. Tapi itu juga ada alasan ilmiahnya, karena memang lawan Ganjar kebetulan adalah orang-orang yang lebih jelek dari dia. Sebut saja Anies Baswedan atau Ridwan Kamil, yang dalam menjalankan roda kepemimpinan daerahnya, mereka kerap berkompromi dengan kubu ekstrem radikal. Tapi nampaknya kenyataan ini tidak mau diterima oleh para relawannya. Mereka yang mayoritas merupakan relawan Jokowi itu memposisikan Ganjar sebagai pengganti, seolah selevel dan sama, padahal tidak sama sekali. Panggung politik Jawa Tengah jelas tidak sehebat DKI Jakarta. Hitungannya, 10 kali Ganjar bikin isu atau ngevlog, selalu akan kalah dengan satu cerita Anies belusukan dan kecebur got, atau cerita makan di warteg tapi bikin tekor pemiliknya karena warga sekitar juga ikutan makan. Selain itu, Ganjar juga disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi EKTP. Dalam kesaksian beberapa tersangka, mereka menyebutkan Ganjar menerima sejumlah uang. Sekali lagi, ini juga tidak seperti jalan Jokowi di 2014 lalu yang benar-benar bersih dari segala tuduhan. Maka sebenarnya posisi Ganjar sangatlah rentan. Sekali saja ada orang KPK mengatakan akan membuka lagi kasus korupsi EKTP karena ada temuan baru, maka selesailah elektabilitas dan semua cerita positif tentang Ganjar yang didapat dari ratusan postingan di media sosial. Namun lagi-lagi kerentanan ini tidak dibaca oleh para relawannya yang cenderung begitu percaya diri dan malah menyerang membabi buta kepada Puan Maharani yang dianggap ingin maju di Pilpres 2024 nanti. Ganjar juga sama saja, ketika Roky Gerung menyebut dirinya dan Puan Maharani bodoh, Ganjar malah memuji Roky Gerung sebagai kritikus terbaik yang pernah dia ikuti, cerdas dan hebat. Memang sikap Ganjar itu akan lebih menarik perhatian media, tapi bukankah lebih hebat kalau misalkan dia membela Puan Maharani dan mengatakan bahwa bagaimanapun Puan adalah cucu proklamator bangsa ini. Kakeknya lah yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Roky Gerung ini siapa kok berani-beraninya berkata kasar kepada cucu proklamator? Anak presiden itu banyak, tapi tidak semua anak presiden adalah cucu proklamator bangsa ini. Jadi sampai di sini saya tidak melihat ada kompromi yang coba ditawarkan oleh kubu Ganjar, baik Ganjar sendiri maupun relawannya, untuk memuluskan sebuah tujuan menerima dan melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Kalau sudah seperti ini ya, beratlah langkah mereka ke depannya. Tapi kabar baiknya, ada satu cara termudah bagi Ganjar atau siapapun calon baru di 2024 nanti untuk bisa menang mudah. Bagaimana caranya? Saya yakin semua elit sudah berpikir ke arah sana. Tinggal apakah mereka akan bertemu dan bisa membawa pertentangan pada satu titik pertemuan?
Cuma kalau melihat sikap Ganjar secara pribadi dan para relawan yang kegenitan itu, nampaknya peluang Ganjar untuk maju kian menipis. Karena orang-orang yang mereka serang hari ini bukan tidak mungkin memiliki kartu as yang mampu meruntuhkan kepercayaan publik pada Ganjar. Dan seperti yang disampaikan para politisi, Pilpres masih jauh untuk menentukan nama karena cerita bisa berubah dalam hitungan bulan. Seperti halnya Jokowi yang baru mencuat 8 bulan sebelum pendaftaran. Dan karenanya lah tertutup peluang bagi Abu Rizal Bakri untuk maju sebagai capres. Jika tujuannya untuk hura-hura saja, cari dana dan logistik atas nama relawan, silakan saja. Tapi jika tujuannya untuk mendukung seseorang maju sebagai capres pengganti Jokowi, saya lihat arahnya sangat bertolak belakang. Dan jika sebagai salah seorang yang mungkin akan menjadi bagian dari Kingmaker 2024, pasti sedang tertawa terbahak-bahak melihat kubu Ganjar sudah serang kanan kiri demi membentengi elektabilitas yang gak seberapa itu. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 tahun Jokowi dianggap mahademo gak bikin perubahan. Jangan bikin saya ketawa. Ditulis oleh Widodo SP. Semakin kesini saya semakin bosan dengan aksi massa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI, di mana hari ini 21 Oktober 2021 kembali aksi mereka mengusik ketenangan di Jakarta. Aksi massa oknum mahasiswa kali ini menurut pemberitaan CNN Indonesia diajukan untuk mengkritisi 7 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tepatnya pada 20 Oktober 2021 kemarin. Koordinator Pusat BEM-SI, Nofrian Fadil Akbar mengatakan bahwa aksi ini dilakukan karena menurut mereka tak banyak perubahan yang terjadi selama rezim Jokowi berkuasa, seperti bisa kita simak lewat pernyataan ini. 7 tahun pemerintahan Jokowi ramai isu-isu yang diperbincangkan, namun ternyata tidak banyak membawa terobosan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia. Terus terang, saya bingung, heran dan tidak habis pikir dengan pernyataan receh itu. Pernyataan yang tidak menunjukkan bahwa sekumpulan oknum mahasiswa yang mengatasnamakan diri mereka BEM-SI tersebut sebagai kumpulan orang-orang cerdas dan peduli akan nasib bangsa ini. Mereka ini yang kalau boleh saya sebut mahademo seperti sekumpulan orang yang pura-pura buta, tuli dan tumpul hati nuraninya ketika menilai kinerja Presiden RI yang sudah membawa banyak terobosan di negara ini. Sejak tahun pertama menjabat sebagai Presiden RI lewat kemenangan pada Pilpres 2014 lalu. Kalau dalam aksi massa kali ini mereka berkata bahwa pemerintahan Presiden Jokowi sampai hari ini tidak banyak membawa terobosan untuk mengatasi masalah-masalah. Apakah kalian selama ini hidup di hutan atau gua sehingga